lagi bersama saya Dencai 1088 ya. Di video kali ini gua mau memberi tips kepada teman-teman semuanya, breeder ataupun penjual ya. Kita kasih tipsnya semua kepada penjual, pembeli, pemakai, semuanya ya. Tips supaya kutu air kalian itu bisa awet ya, bisa awet dan bisa mecah, bisa tahan, bisa dibilang minimal bertahan itu 2 hari ya. Nah, supaya bisa bertahan 2 hari, gimana caranya? Nanti kita kupas semuanya di sini ya, di video ini kita kupas semuanya. Caranya, tipsnya dari saya ini akan saya kasih tahu cara-caranya kepada teman-teman supaya kutu air hari ini begitu beli langsung diendapin ataupun ditaruh di satu wadah gitu kan, jadi supaya dia gak gampang mati, bisa bertahan sampai 2 hari. Ini akan saya kasih tipsnya buat kalian semua. Tapi sebelum kita lanjut video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke? Ini adalah kutu air yang sudah saya endapin di sini selama 2 hari ya. Ini bukan kutu air hari ini punya, tapi ini kutu air yang sudah 2 hari ya. Ini kutunya masih hidup ya. Yang di bawah-bawah itu berarti yang dinyatakan dia sudah mati ya, tapi matinya juga baru ya. Kelihatan dia masih merah. Kalau dia masih merah begitu berarti dia matinya masih seger ya. Jadi ini masih seger, matinya baru nih. Berarti karena tadi kena terik matahari dia baru mati nih ya, baru mulai mati ya. Nah, ini caranya itu ya. Caranya itu supaya bisa begini, pecah seperti gini lagi. Ini mecah dia ya. Nah, ini masih dia seger, kelihatan ya, seger bener ya. Nah, ini tadinya dia kutunya agak lebih kasar dari ini lagi, cuman karena ini sudah endapan 2 hari, sama ini sudah hari kedua ya. Hari kedua dia sudah mulai agak halus sedikit ya, dia mulai halus, mulai mecah ya, mulai mecah, dan dia warnanya masih seger begini. Caranya cuman kalian harus sediapin wadah segini besar, ataupun bisa lebih dari ini ya. Lebih dari ini juga boleh. Dilihat ya, kutu air saya itu dia masih bertahan di 2 hari karena kita punya treatment tersendiri ya. Caranya cuman gampang. Hari ini kalian punya kutu air, misalnya kalian tuh beli dari breeder atau beli dari saya. Biasanya kebanyakan kalau daerah di kota saya ini biasa kebanyakan semuanya breeder atau pembeli kios-kios semuanya beli di saya ya. Jadi supaya tips kalian ini beli nggak sia-sia atau nggak rugi, gimana caranya supaya dia nggak mati, bisa bertahan sampai sore atau sampai besok, minimal 2 hari gitu kan. Kalau buat kios-kios sih biasanya dia begitu beli langsung berselang berapa jam sudah habis gitu ya, kalau pengambilannya cuma 1 gelas gitu ya. Tapi kalau dia sudah untuk seperti pembeli, pemakai gitu kan, pemakai kan dia wajib kalau misalnya ikannya tidak terlalu banyak tapi dia beli buat stok untuk besok lagi. Caranya cuman kalian siapin wadah dan siapin air sebelum kutu air itu saya antar, atau sebelum kalian beli kutu air kalian harus sudah siapin air bersih boleh, air bekas ikan cupang juga boleh ya. Kalau misalnya bekas air ikan cupang atau bekas air yang kotor, kalian harus tahu itu air dari sumbernya dari mana. Kalau misalnya dia sumbernya dari bekas, misalnya nih bekas air gantian air ikan kalian, tapi kalian harus tahu posisi ikan itu sehat apa enggak. Kalau misalnya ikannya sehat, kalian boleh pakai buat tempat si kutu air ya. Airnya itu kalian siapin buat di satu wadah, tidak usah pakai ketapang lagi. Kalau misalnya dia sudah pakai air bekas ikan cupang, ikannya itu sehat, terawat, airnya juga gak terlalu kotor banget ya,
pakai aja langsung itu airnya, tidak usah dikasih daun ketapang lagi. Namun berbeda ceritanya kalau misalnya kalian itu punya tidak ada hari ini sudah ganti air, berarti air sudah bersih, sudah terbuang semua, boleh pakai air biasa. Dengan catatan air biasa itu kalian kasih daun ketapang ataupun kalian punya ketapang tablet seperti begini ketapang tabletnya, atau yang kalian punya seperti begini ini ketapang tablet yang begini ini ya, kalian boleh pakai ini ketapang tablet ini. Ataupun kalau tidak punya ketapang tablet ini kalian boleh pakai daun ketapang ya, daun ketapang kalian kasih 1/4 lembar ataupun setengah lembar dari 1 lembar itu, setengah doang, kalian celupin di situ. Berselang sampai kutu air kalian sudah kalian beli atau kutu air sudah datang, air dari kutu air itu dipakai juga ya. Air dari kutu air yang di wadah itu langsung kalian pakai juga, kalian tuang aja semuanya ke ember itu, langsung kalian bisa pakai dan kalian biarin sebentar, dan tidak usah pakai elator ya. Jadi tidak usah pakai elator, tidak usah pakai air yang hidup atau apa gitu, nggak masalah, dia akan tetap hidup ya kalau pH airnya stabil ya. Jadi di kutu air ini hidupnya pH-nya itu dia seperti kayak ikan cupang, tapi air yang kotor ya, air yang kotor atau air yang sudah difermentasi ke obat-obatan atau apa kotor gitu. Nah, dia akan hidup di situ, dan kalau dia akan bertahan besok dia akan pecah, dia akan mecah dan dia akan menjadi halus-halus gitu ya. Jadi begitu sudah apa ya, kalian bisa langsung begitu aja ikutin cara dari saya, kalian bisa langsung pakai buat kasih makan ke ikan cupang, bisa bertahan sampai 2 hari ya. Jadi cara yang saya lakuin ini sudah terbukti karena saya setiap hari kan ikan saya juga makan kutu air gitu ya. Jadi semua nih ikan-ikan yang di belakang ini semuanya makannya kutu air ya, makan kutu air. Jadi supaya bisa bertahan ya ikutin cara saya itu. Kemungkinan breeder atau yang lainnya punya cara tersendiri, tapi saya punya cara begitu terus. Jadi supaya itu kutu air itu bisa pecah, bisa berkembang biak lagi, cuman gak banyak ya. Ini catatan, berkembang biak tapi tidak banyak ya. Berkembang biak itu tidak banyak tapi dia tidak mati ya. Jadi cara yang saya kasihkan itu supaya kutu air yang kalian sudah beli itu tidak gampang mati dan tidak gampang busuk gitu ya. Gampang begitu saja cara-cara saya itu. Nah, ini di sini saya sudah siapin seroan ya. Saya mau ngasih makan ke buraya-buraya saya. Ikutin aja terus video saya sampai selesai. Saya mau kasih makan ikan-ikan saya. Jadi saya tinggal serok aja. Jadi ikan-ikan semua itu makan kutu air. Bisa dibilang kutu air ini sehat bener ya, proteinnya bagus ya, sangat bagus, proteinnya bagus ya. Jadi buat ikan-ikan yang ini, kita mulai dari sini dulu ya. Ini lumayan banyak juga, warna sudah mulai pecah, cuman belum sempat aja saya ini sudah waktunya untuk dipisahin ke botol-botol, cuman saya belum ada sempat waktu buat bisa-pisahin aja. Jadi rutinitas setiap hari ini kutir kita kasih begini aja ya, begini saja ya. Nah, ini juga banyak sudah mulai pecah. Ini buraya dari Nemo Cooper ya, dari Nemo Cooper sudah kelihatan ada yang berbeda sendiri ya, berbeda sendiri. Dan ini juga berbeda sendiri karena kita kalau breed Nemo Cooper itu bisa dibilang nggak 100% itu jadi Nemo Cooper semua, ada yang jadi Nemo Galaxy gitu dia. Nah, ya ini juga banyak yang mulai pecah-pecah. Ini kita ambil lagi, kita ambil lagi aja ya, kita ambil lagi, kita kasih lagi ke sini ya. Ini juga dari Nemo Cooper juga ya, tapi nggak banyak, sudah saya pilih-pilih, ada yang sudah saya naikin ke botol juga ya. Nah, seperti gitu aja setiap hari rutinitas kita itu ya.
Jadi kutu air itu selalu hidup, tidak usah ribet atau tidak usah pusing kenapa hari ini beli kutu air atau hari ini punya kutu air besok udah mati gitu. Jadi caranya cuma begitu aja ya. Jadi kita kasih ke sini, ini avatar gold ini kemarin, cuman nggak tahu di kita jadi apa nanti kita lihat aja mau jadi apa dia ya. Jadi rutinitas setiap hari begini, kita kasih kutu air ya, kita kasih kutu air. Nah kita kasih begini aja ya. Nah yang ini ini avatar kuncop ya, ini avatar kuncop, ini avatar kuncop sudah baru umur berapa hari aja nih, kurang lebih ada 3 mingguan ini, 3 mingguan ya, 3 mingguan. Ini 3 mingguan ya, 3 mingguan, buranya cukup lumayan banyak ya. Nah ini reptil yang saya pelihara sendiri, ini sendiri punya beda sendiri ini kura-kuranya ya. Jadi belum sempat saya mandiin aja, biasa 2 hari sekali 3 hari sekali saya mandiin, ini belum sempat saya mandiin dia ya. Ini makannya udang ya, ini badannya emas, cuman karena dia ini lagi dia belum gua mandiin jadi kering ya. Ada 2 ini juga, ini badannya udah kotor, ini lebih besar ya. Jadi caranya cuma begitu aja. Nah yang mati itu gimana ya, kan ada yang mati nih yang di bawah nih ya, istilahnya dia tadi kena terik matahari, kita ambil aja. Yang mati juga bisa kita kasih makan ke ikan-ikan kita, jadi nggak usah sanksi kutu air udah mati nggak bisa kita kasih makan ikan, kita kasih makan ikan. Ini bisa dibilang ikan-ikan afkiran ya, seperti selo atau yang saya sudah kurang bagus punya, saya taruh di bak ini semua. Ini kurang lebih ada 1000 ekor, banyak ini, sampai di dalam sana juga banyak ya, cuman dia belum keluar karena kita belum panggil dia. Kalau kita panggil nanti dia bakalan keluar ya. Ini betina nanti kita kasih cuman makan pelet karena posisinya udah full block semua, jadi kita hantam pakai pelet aja. Jadi kutir sudah nggak bisa dia makan lagi karena sudah terlalu gede, badannya sudah L semua nih, sudah size L ya, udah gede bener ya. Jadi ya begitulah kita setiap hari, rutinitas kita setiap hari begini ya. Kira-kira begitu tips dari saya untuk merawat kutu air atau supaya dia awet, bisa tahan 2 hari ataupun bahkan lebih ya. Kadang-kadang saya juga pernah pecah rekor bisa kutu air bertahan sampai 4 hari ya, dengan cara yang saya beritahu itu tadi. Tidak usah pakai elator, namun kalau orang yang sanksi atau apa boleh dikasih elator juga ya, gelembung udara, tapi jangan terlalu gede ya, supaya dia tidak terhembus sampai ke pinggir-pinggiran wadahnya itu, nanti kan susah kita buat dia mati lagi, kita nggak tahu kan dia mati. Jadi ya itu tips dari saya, semoga bermanfaat ya. Cuman kalau breeder yang lain atau yang punya kutu air yang lain caranya berbeda ya, ada kesalahan saya buat menjelaskannya ya, mohon maaf gitu ya. Cuman tips dari saya cuman itu aja ya, supaya kalian semua bisa tahu gimana caranya supaya kutu air itu awet. Satu, awet, bisa dia mecah lagi. Nah terus kalau bagian pangan buat kutu air nanti akan saya akan bikin lagi videonya di video selanjutnya ya. Ada saya pangannya, nanti akan saya ajarin lagi buat teman-teman semua atau breeder semua, supaya kutu air itu makannya apa, nanti akan kita bikin di video selanjutnya ya. Ya untuk kali ini mungkin videonya sampai di situ aja ya. Kalau mau bisa saya ada ngomongan salah ya, saya yang salah mohon diralat atau dimaafkan ya. Ya semoga bermanfaat ya, dari video dari yang saya kasih itu semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya Dencai 1088 mengundurkan diri, semoga bermanfaat video dari saya. Salam Cupang Indonesia.